Swastiastu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Kata Weda dapat dikaji dari dua pendekatan, yaitu etimologi dan semantik. Kata Weda berasal dari urat kata kerja Ved yang artinya mengetahui, dan Veda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijakan tertinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci, sumber ajaran agama Hindu. Menurut Maharesi Sayana, kata Weda berasal dari urat kata Ved yang berarti untuk mengetahui, dan Veda yang berarti kitab suci, mengandung ajaran luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkan dari bentuk kejahatan. Sebagai kitab suci, Weda adalah kitab suci agama Hindu. Sebagai kitab suci agama Hindu, maka ajaran Weda diyakini dan dipedomani oleh umat Hindu sebagaimana satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu-waktu tertentu. Diyakini sebagai kitab suci karena sifat dan isinya merupakan wahyu Tuhan Yang Maha Esa, sehingga disebut Apureseya. Maharesi Manu membagi jenis isi Weda ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Pembagian dalam dua jenis ini selanjutnya dipakai untuk menamakan semua jenis buku yang dikelompokkan sebagai kitab Weda, baik secara tradisional maupun secara institusional ilmiah. Dalam hal ini, kelompok Weda Sruti merupakan kelompok buku yang isinya hanya memuat wahyu atau seruti. Kelompok kedua, Smrti, adalah kelompok yang sifat isinya sebagai penjelasan terhadap seruti. Jadi, merupakan manual buku pedoman yang isinya tidak bertentangan dengan seruti. Kalau kita bandingkan dengan ilmu politik, seruti merupakan undang-undang dasarnya Hindu, sedangkan Smrti adalah undang-undang pokok dan undang-undang pelaksanaannya adalah Nibanda. Kedua-duanya merupakan sumber hukum mengikat yang harus diterima. Menurut jenis dan sifatnya, Weda Sruti dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, bagian mantram. Pada bagian mantram terdiri dari A. Rigveda, berasal dari akar kata rikas yang artinya memuja. B. Samaweda Samhita, berasal dari akar kata saman yang berarti lagu. C. Yajurveda Samhita, berasal dari akar kata yajus yang berarti pengorbanan atau yatnya. Dan D. Atharvaveda Samhita, berasal dari kata atarwan yang artinya ilmu magis. Lalu yang kedua, bagian Brahmana atau Karma Kanda. Kitab ini merupakan bagian kedua dari kitab Weda Sruti. Kitab ini berisikan himpunan doa untuk keperluan upacara yatnya. Yang ketiga yaitu bagian Aranyaka Kanda atau Upanishad atau Jenana Kanda. Kitab ini sering pula disebut kitab Wedanta. Weda sama dengan kitab suci, Anta sama dengan akhir, yang artinya Weda terakhir. Kitab Weda Smrti secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah Wedanga. Wedanga berisi petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Di dalam Wedanga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, siksa
yaitu ilmu fonetik. Lalu ada Wyakarana, yaitu ilmu tata bahasa. Lalu Nirukta, yaitu ilmu tentang etimologi. Lalu Canda, yaitu ilmu tentang irama Weda. Ada Jyotisa, yaitu ilmu tentang astronomi, astrologi. Dan yang terakhir ada Kalpa, yaitu ilmu tentang upacara berkorban. Lalu yang kedua, Upaweda. Upaweda yaitu buku-buku yang menunjang pemahaman Weda. Di dalam Upaweda terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama Ayurveda, berisi ilmu pengobatan. Lalu Dhanurveda, berisi ilmu perang. Lalu Gandharva Weda, berisi pengetahuan untuk melakukan mantram samaweda. Lalu Atharva Weda, berisi tentang ilmu pemerintahan, ekonomi, pertanian, ilmu sosial, dan sebagainya. Lalu ada Itihasa, berisi cerita epos, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Dan yang terakhir Purana, yang isinya menceritakan dewa-dewa, raja-raja, dan resi-resi zaman kuno. Dan yang ketiga, Nibanda. Nibanda memuat banyak aturan yang mencakup sistem atau cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan tentang penggunaan mantra. Di dalam Nibanda terdiri dari beberapa bagian. A. Sarasamuscaya oleh Resi Wararuci. B. Purwa Mimamsa. C. Bhasya. D. Brahsiska. E. Tantra atau agama. F. Vahya. G. Uttara Mimamsa. H. Wangsa. Dan I. Puja mantra. Manusia dalam tata pergaulan hidup di masyarakat diatur oleh peraturan yang dibuat oleh lembaga pembuat undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang adalah buatan manusia. Di samping undang-undang, ada pula undang-undang yang bersifat murni, yaitu undang-undang yang dibuat oleh Tuhan yang disebut wahyu. Wahyu inilah yang dihimpun dan dikodifikasi menjadi kitab suci. Jadi, kitab suci adalah semacam undang-undang yang pembuatannya adalah Tuhan, bukan manusia. Seperti halnya dengan undang-undang dasar, dalam kehidupan beragama, semua peraturan dan ketentuan-ketentuan selanjutnya dirumuskan lebih terperinci dengan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam pustaka suci. Tingkah laku manusia yang menjadi tujuan di dalam pengaturan kehidupan ini disebut dharmika, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengandung hakikat kebenaran yang menyangga masyarakat atau dharma daryate praja. Sekian materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.